Halo, ini adalah materi kedua dari serial mata kuliah pengantar teknologi informasi. Pada materi yang lalu kita sudah membahas mengenai apa itu sistem informasi, komponen-komponen apa saja yang pada sistem informasi, lalu contoh-contoh sistem informasi pada kehidupan di sekitar kita. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi pada organisasi. Nah, kita akan berkenalan dulu dengan definisi organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi adalah sekelompok orang yang terstruktur dan dikelola untuk memenuhi serangkaian misi atau tujuan. Jadi kata kuncinya di sini adalah pertama sekelompok orang yang terstruktur. Jadi misal kita ambil kasusnya, contohnya adalah Politeknik Statistika STIS ya, organisasi kita. Di sini kan ada sekelompok orang ya, mulai dari orang-orang yang ada di program studi, di unit teknologi informasi, unit perpustakaan, ada dosen-dosen, BAAK, BAU, dan lain sebagainya, sampai dengan direktur dan wakil direktur itu membentuk suatu struktur organisasi. Jadi terstruktur ya, ada hubungan antar anggotanya ini dalam suatu struktur organisasi. Jadi ada hubungan antar anggotanya itu dan terhubung dengan struktur organisasi dan kegiatan organisasi. Itu kata kunci yang pertama. Lalu yang kedua adalah ada tujuan yang ingin dicapai. Terdapat peran dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk mencapai tujuan ini tadi atau misi ini tadi ya. Jadi untuk mencapai tujuan itu organisasi memiliki serangkaian aktivitas yang dilakukan ya. Nah, kalau misalkan contoh STIS tadi, tujuan STIS itu adalah menjadi perguruan tinggi berkualitas dan unggul di bidang statistika terapan dan seterusnya. Nah, untuk mencapai tujuan ini saya ilustrasikan ya secara singkat rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh STIS dari hulu ke hilir, itu ya, dari hulu ke hilirnya itu ada mulai dari penerimaan mahasiswa baru, kemudian menjalankan proses pembelajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sampai dengan melakukan evaluasi dan penilaian, sampai terakhir mahasiswa STIS itu lulus menjadi alumni. STIS juga menjalankan fungsi-fungsi pelayanan untuk alumni seperti itu. Ini yang bagian atas ini kita sebut dengan kegiatan utama. Kegiatan utama. Nah, di luar kegiatan utama ada yang disebut kegiatan yang pendukung, supporting ya. Itu ada seperti perencanaan dan keuangan, sarana dan prasarana, kepustakaan. Nah, yang mau kita bahas di sini adalah yang ini, yaitu dukungan dari IT support. Jadi serangkaian kegiatan inilah yang disebut tadi aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi organisasi itu selain ada orang yang terstruktur, ada serangkaian aktivitas untuk mencapai suatu tujuan. Nah, ini kalau istilah kerennya untuk serangkaian aktivitas ini ya, yang dari hulu ke hilir ini disebut value chain. Itu ya. Nah, jadi peran dari IT di sini adalah yang pertama mendukung seluruh proses kegiatan ini tadi dari awal sampai akhir ini IT mendukung proses ini. Nah, antar kegiatan ini ya, antar kegiatan dari mulai penerimaan mahasiswa baru sampai pembelajaran sampai menjadi alumni, ini kan ada informasi yang mengalir di sini ya. Mengalir antar kegiatan ini. Misal contohnya data mahasiswa ya kan, data mahasiswa mulai dari dia masuk sampai dengan dia proses pembelajarannya, nilai-nilai dia selama kuliah, termasuk nilai-nilai kepribadiannya ya, poin-poin pelanggaran, poin prestasi, sampai dengan dia menjadi alumni itu tercatat. Jadi ada informasi yang mengalir dari sini sampai dari hulu ke hilir. Nah, itu yang disebut dengan aliran informasi. Jadi dengan adanya aliran informasi itu kita dapat membuat perencanaan, mengkoordinasikan pekerjaan, dan mengelola aliran barang secara efisien. Jadi di luar aliran informasi tentunya ada aliran barang ya, kan seperti ATK dan barang-barang lain yang digunakan di perkantoran, seperti itu. Nah, sistem informasi itu perannya di aliran informasi ini.
Jadi dari sistem informasi itulah kita bisa mendapatkan data, mengolah datanya, dan memproduksi informasi. Nah, sebagai contoh kalau yang tadi kita data mahasiswa ya, mulai dari penerimaan mahasiswa baru, itu kan didukung oleh sistem informasi penerimaan mahasiswa baru ya kan. Sistem informasi penerimaan mahasiswa baru STIS. Sampai ke proses pembelajaran didukung oleh SIPADU dan seterusnya sampai ke alumni seperti itu. Di situ peran sistem informasi. Yang kedua, peran sistem informasi adalah kolaborasi. Jadi kerjasama gitu ya, kolaborasi, bekerja bersama-sama yang semula harus dikerjakan secara tatap muka ya, ketemu secara fisik di suatu ruangan yang sama. Sistem informasi memungkinkan itu terjadi di mana saja, tidak harus di satu ruangan yang sama. Seperti contohnya saat ini kita alami karena pandemi ini ya, mau tidak mau kita tetap menjalankan perkuliahan walaupun tersebar-sebar di seluruh pelosok negeri seperti itu. Nah, kalau contoh di sini ini ada yang posisinya di kantor, bahkan ini ada lagi di pesawat terbang, ini ada yang di rumah, itu bisa tetap berkolaborasi. Ini memungkinkan terjadi karena sistem informasi tadi ya. Jadi dengan sistem informasi lahirlah apa yang disebut virtual team. Jadi tim yang bisa berkolaborasi bersama-sama walaupun tidak bertatap muka. Jadi batas geografis itu bisa kita jangkau dengan sistem informasi. Kemudian lebih banyak orang atau user bisa bergabung dalam kolaborasi itu, tidak terbatas misalkan ada batasan ruang seperti itu ya. Memang ada batasannya juga untuk virtual conference, tapi lebih banyak mencakup orang dibandingkan dengan ruangan seperti itu ya. Nah, ini semua bisa terjadi kolaborasi itu karena dukungan dari teknologi informasi ya, perkembangan teknologi dan media komunikasi elektronik seperti misalkan Google Docs gitu ya. Google Docs, Google Sheet itu memungkinkan kolaborasi. Kita mengerjakan tugas atau pekerjaan secara bersama-sama melalui Google Docs. Kemudian kita bisa berkirim-kirim pesan lewat Gmail atau aplikasi-aplikasi chat seperti WhatsApp, Telegram seperti itu. Kemudian bisa melakukan virtual meeting atau video conference menggunakan Zoom atau Hangout gitu ya, atau Microsoft Teams dan lain-lain lah. Itu memungkinkan kolaborasi. Jadi yang kedua, sistem informasi. Nah, dari situ karena bisa menjangkau orang-orang yang berbeda tempatnya dari kita, maka muncullah istilah-istilah seperti outsourcing, offshoring, downsizing. Nah, apa itu? Saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, outsourcing. Outsourcing itu adalah perjanjian bisnis jangka panjang di mana organisasi mengontrak layanan organisasi luar seperti itu yang memiliki keahlian dalam menyediakan fungsi tertentu. Misalkan di sini ya, misal STIS. STIS tidak memiliki pegawai yang menguasai bahasa pemrograman X, katakan ada suatu bahasa pemrograman baru. Nah, kemudian STIS punya channel organisasi luar yang dia memperkerjakan programmer bahasa pemrograman X gitu ya. Akhirnya STIS menyewa tenaga programmer tersebut. Nah, itu yang disebut dengan outsourcing. Kita membuat orang lain menyelesaikan pekerjaan kita, menyewa orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Nah, kalau offshoring itu sama seperti outsourcing, hanya layanannya itu tersedia di negara yang berbeda. Itu offshoring. Nah, karena memungkinkan untuk mengontrak tenaga dari luar, maka dampaknya adalah downsizing atau right sizing. Jadi jumlah karyawan di organisasi kita bisa kita kurangi untuk menghemat anggaran atau dialokasikan untuk tugas dan fungsi yang lain seperti itu. Karena untuk tugas-tugas tertentu kita mengontrak jasa dari luar seperti itu ya. Itu yang disebut dengan downsizing atau right sizing. Ini karena apa tadi? Karena kolaborasi bisa dilakukan gitu ya di mana saja tanpa ada batasan geografis, sehingga bisa dilakukan outsourcing, offshoring, dan downsizing atau right sizing. Lalu sistem informasi itu memungkinkan organisasi kita menciptakan inovasi-inovasi seperti itu ya.
Jadi organisasi yang tidak berinovasi seperti gitu-gitu aja gitu ya dari tahun ke tahun, itu akan gagal mengikuti perkembangan zaman dan akhirnya akan kolaps seperti itu ya. Jadi perlu ada inovasi, menerapkan ide-ide baru baik pada produk, proses ataupun aktivitas organisasi gitu. Nah, sistem informasi mendukung inovasi ini. Inovasi itu ada dua. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan atau disebut sustaining innovation, lalu ada inovasi yang mengganggu atau disruptive innovation. Inovasi berkelanjutan itu meningkatkan kualitas produk, layanan atau operasional. Tapi kalau misalkan disruptif itu dia bukan hanya meningkatkan produk atau layanan, tapi juga dia mengganggu atau merusak pasar yang sudah ada seperti itu. Jadi yang sudah ada sekarang pada akhirnya tergantikan oleh teknologi atau inovasi yang baru tadi seperti itu. Kalau inovasi berkelanjutan dia sifatnya lebih seperti menyempurnakan yang sudah ada. Seperti ini misalnya contoh ya, e-book kan itu adalah suatu perkembangan baru ya. Kita membaca buku versi digital, tapi dia tidak kemudian menghilangkan buku yang versi cetak. Tetap ada, buku cetak itu tetap ada sampai sekarang. Kecuali e-book ini kemudian di kemudian hari menyebabkan buku cetak itu sudah tidak ada lagi, maka itu disebut disruptif e-book itu, inovasi e-book itu. Atau contohnya misalkan online learning ya, online learning tapi tidak kemudian benar-benar menghilangkan guru atau dosen, ya kan? Tetap ada, seperti misalkan kita tetap ada sesi Zoom meeting seperti itu kan. Peran guru atau peran dosen itu masih ada. Jadi dia jalan, sama-sama jalan berdampingan, tidak menghilangkan satu sama lain. Sedangkan kalau yang disruptif itu contohnya misal kaset ya, kaset dengan CD dan DVD. Nah itu kan terdisruptif oleh digital media, hadirnya MP3 seperti itu. Hilang jadi kan kaset, CD dan DVD ini hilang. Atau misalkan lagi kamera film ya, kamera yang menggunakan film itu sudah tidak ada lagi karena adanya inovasi kamera digital. Nah ini contoh yang sifatnya disruptif. Nah kalau yang di Indonesia yang sangat terkenal contohnya adalah ojek ya, ojek pangkalan terdisrupsi oleh ojek online ya kan, sampai rusuh dulu ya, ojek pangkalan sampai Bluebird pun demo ya, taksi-taksi seperti itu. Nah itu disruptif. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan bagaimana kemudian mengimplementasikan sistem informasi di organisasi, karena tadi kan kita sudah tahu manfaat-manfaat dari sistem informasi kalau diterapkan di sistem di organisasi. Bagaimana caranya untuk mengimplementasikannya sekarang? Pertama akan saya perkenalkan dulu istilah proses bisnis. Proses bisnis itu adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan atau menghasilkan sesuatu. Misal tadi kalau teman-teman ingat lagi tadi di awal ya yang saya jelaskan kegiatan STS dari hulu ke hilir, ada penerimaan mahasiswa baru kan. Penerimaan mahasiswa baru itu kita breakdown lagi, kita rincikan lagi seperti apa sih rangkaian aktivitas kegiatannya. Kalau yang sekarang yang versi online ya, penerimaan mahasiswa baru online, itu kan teman-teman daftar dulu ke SSCASN, kemudian cetak bukti SSCASN, lalu daftar ke portal SPMB STIS, bayar, baru cetak KTP UM. Kurang lebih kan seperti ini, in generalnya seperti ini kan. Inilah yang disebut dengan proses bisnis. Proses bisnis penerimaan mahasiswa baru. Nah kalau yang perkuliahan jarak jauh misalkan ini secara umum ya, setiap dosen bisa jadi berbeda. Pertama teman-teman login dulu ke Classroom ya kan, untuk melihat jadwal dan tugas apa atau materi apa yang diberikan oleh dosen. Kemudian habis dari Classroom, misalkan materinya entah dalam bentuk YouTube atau video di YouTube atau PowerPoint, itu teman-teman pahami, saksikan.
Lalu dari situ teman-teman diminta mengerjakan responsi. Responsinya kemudian di-submit lagi ke Classroom. Terakhir di sisa waktu perkuliahan bisa ada sesi Zoom meeting, diskusi dengan dosen. Itu kurang lebih kan seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan proses bisnis perkuliahan jarak jauh. Proses bisnis ini dilakukan terus-menerus, rutin gitu ya oleh organisasi, maka itu lama-kelamaan akan membentuk budaya organisasi atau organizational culture. Nah, kalau misalkan ada sistem baru, sistem informasi baru yang diimplementasikan di organisasi, mau tidak mau itu akan ada proses bisnis yang berubah. Ya, perubahan proses bisnis ini ada dua jenis. Ada yang disebut dengan perbaikan terus-menerus atau continuous improvement. Atau yang kedua adalah rekayasa ulang proses bisnis atau business process re-engineering atau biasa disingkat BPR. Nah, kalau misalkan peningkatan implementasi sistem informasi itu hanya meningkatkan supaya proses bisnisnya itu lebih efisien, misalkan seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan perbaikan terus-menerus. Tapi kalau misalkan secara drastis berubah proses bisnisnya yang tadinya seperti ini misalkan jadi berubah total. Nah, maka itu yang disebut dengan rekayasa ulang proses bisnis. Contoh ya, saya ambil contoh. Misal papan tulis deh. Papan tulis tadinya kita menggunakan papan tulis kapur misalkan. Itu kita improve ya. Improvement kita lakukan, kita ganti menjadi papan tulis spidol. Lalu kita lakukan lagi improvement, kita mengadopsi sistem informasi, kita menggunakan papan tulis elektronik. Nah, tapi kan tidak ada yang berubah prosesnya, tetap papan tulis ya. Pada intinya itu papan tulis, tidak ada proses bisnis yang berubah, tetap cara menggunakannya tetap sama. Atau misalkan absen. Absen itu tadinya ada yang di awal-awal sebelum menggunakan sistem, di STIS itu absennya manual, jadi pakai formulir absensi, kita tanda tangan di situ. Kemudian kita upgrade ya, improve menggunakan absen sidik jari misalkan. Atau nanti suatu saat bisa saja kita improve absen biometrik ya, pakai retina dan lain sebagainya seperti itu. Retina dan ke-5 sidik jari misalkan. Nah, tapi kan tetap saja proses bisnis absen ya absen, datang ke kelas dan input di kelas seperti itu. Atau misalkan pengumuman tadinya via mading, tapi karena sistem informasi sudah ada, kita bisa taruh pengumuman itu di Sipadu atau via broadcast email misalnya, seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan yang rekayasa ulang proses bisnis, itu memang rangkaian aktivitasnya berubah secara drastis. Contohnya kuliah tadi ya. Kuliah offline dengan online kan beda banget. Kalau yang online kan alurnya tadi teman-teman masuknya ke Classroom, kemudian ke YouTube, kemudian responsi ke Classroom lagi ke Zoom. Tapi kan kalau offline tidak seperti ini. Kalau offline datang ke kelas beneran bukan Classroom, kemudian absen, sidik jari, lalu duduk di kelas menyimak sampai selesai terus pulang seperti itu. Ini kan beda, sangat beda. Nah, itu yang disebut business process re-engineering. Kalau dalam hal PMB ini, PMB contohnya kalau yang tidak online ya, online versus offline. Yang offline itu alurnya pertama ke Badan Pusat Statistik Daerah dulu, ke BPS Provinsi misalkan, untuk melihat syarat-syarat. Baru kemudian lengkapi syarat-syarat, datang lagi ke BPS untuk mengumpulkan berkas, bayar seperti itu ya, baru dapat KTP UM. Misalkan seperti itu. Ini kan beda, sangat beda online dengan offline alurnya. Itu yang disebut dengan perubahan proses bisnis yang business process re-engineering. Jadi implementasi sistem informasi di organisasi itu akan menyebabkan perubahan proses bisnis. Itu intinya.
Nah, itu karena tadi saya singgung ya, proses bisnis itu karena udah diulang berkali-kali seperti itu menjadi rutinitas, itu sudah membudaya di organisasi. Nah, bila proses bisnisnya berubah, itu tentu akan terjadi penolakan dari anggota organisasi. Itu wajar ya, seperti yang disebutkan di teori diffusion of innovation oleh Everett M. Rogers. Itu bila diperkenalkan suatu inovasi baru, itu akan ada 16% orang yang cenderung menolak ini, kelompok laggards ini ya. Orang-orang yang sangat konservatif dan skeptis terhadap perubahan, cenderung menolak perubahan. Nah, ini ada 16% orang. Kemudian ada juga 34% orang yang dia itu agak skeptis tapi tidak sekonservatif yang laggards ini, 34% orang. Ini kelompok yang cenderung menolak bila ada perubahan atau sistem baru di organisasi. Nah, kalau yang selebihnya ini ada 2,5% orang yang itu tergolong inovator namanya ya. Dia adalah pengambil resiko, risk taker. Kalau ada sistem baru atau suatu inovasi baru lah, dia akan pertama kali nyoba, pasti dia inisiatif nyoba sendiri seperti itu. Lalu ada 13,5% orang yang tergolong early adopters. Itu biasanya adalah pimpinan-pimpinan yang dia aware sistem itu akan bermanfaat untuk organisasinya, seperti itu. Jadi dia bukan penggila teknologi, bukan penggila sistem informasi, tapi dia menyadari bahwa organisasinya perlu sistem informasi itu. Nah, yang 34% lagi adalah early majority, ini orang yang akan mendengarkan arahan dari early adopters. Jadi dia akan ikut apa kata pimpinannya. Jadi yang ini aman sih sebenarnya. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang ini dan ini. Nah, itu wajar sebetulnya terjadi penolakan-penolakan itu, alasannya tuh bisa saja orang-orang ini tuh pertama takut bahwa posisi mereka akan dihapus bila ada sistem yang baru, atau misalkan takut nanti pekerjaan mereka diubah dengan cara yang mereka tidak sukai, tidak nyaman gitu dengan cara bekerja yang baru. Atau ada kekhawatiran nanti akan sulit untuk menggunakan sistem yang baru, atau nanti butuh training lagi seperti itu. Atau takut juga atau menganggap sistem informasi baru itu adalah sebuah ancaman terhadap kekuatan dan pengaruh mereka. Nah, itu alasan-alasan biasanya orang-orang menolak untuk diimplementasi sistem informasi di organisasi. Selain itu dari teknologi, ada suatu model namanya teknologi acceptance model ya. Selain alasan-alasan atau ketakutan-ketakutan tadi, biasanya orang itu akan menggunakan atau tidak menggunakan suatu sistem itu tergantung dari pertama usefulness, kegunaannya ya, persepsi suatu sistem itu berguna nggak buat dia. Nah, lalu yang kedua ada persepsi kemudahan dalam menggunakan. Kalau sistemnya mudah, itu akan cenderung diterima, kalau sulit malah ditolak seperti itu. Jadi selain alasan-alasan yang ketakutan-ketakutan pribadi tadi, juga ada alasan persepsi terhadap kegunaan dan kemudahan penggunaan sistemnya, seperti itu. Nah, jadi karena kita sudah tahu ya sebab-sebabnya orang menolak, jadi apa yang harus kita lakukan kalau kita ingin mengimplementasikan sistem informasi di organisasi kita? Nah, ini ada suatu model yang dibuat oleh Lewins, namanya Lewins Change Model. Jadi Lewins itu berteori bahwa tahap-tahap ya, supaya sistem tadi kan mengubah proses bisnis ya, supaya proses bisnis itu diterima perubahannya oleh anggota organisasi, itu ada 3 tahap. Pertama tahap unfreeze, jadi kondisi saat ini itu kita dijembatani dengan tahapan change, ini di mana masa-masa adaptasi. Jadi ini kondisi saat ini dijembatani dengan masa-masa adaptasi sehingga bisa didapatkan kondisi baru yang kita inginkan. Ini namanya refreeze. Jadi misalkan dari A ke B ya, A ini adalah kuliah offline seperti biasa, kita berharap misal ya STIS itu kedepannya memang kuliahnya full online seperti itu. Nah, seharusnya normalnya ya ada masa-masa change, ini masa-masa adaptasi di sini sebelum
berubah dari A ke B. Tapi kalau misalkan pandemi kayak ini kasus lain ya, ini bukan kasus normal. Tanpa fase change ini kita langsung dari unfreeze ke freeze karena dipaksa oleh pandemi. Nah, apa yang harus kita lakukan di masa-masa change ini sebetulnya? Adalah yang kita harus lakukan yaitu proses penyesuaian diri, adaptasi ya. Jadi kalau menurut Levitz memperkenalkan sebuah segitiga, Levitz Diamond namanya. Jadi menurut Levitz, jadi organisasi itu terdiri dari komponennya ya. Komponennya ada 4. Sistem informasi, ada task di sini, struktur, dan people. Jadi menurut Levitz, kalau misalkan salah satu segitiga ini berubah, katakan di sini information system yang berubah, maka segitiga yang lain tuh harus juga diubah. Nah, misalkan information system berubah, maka task itu alur kerjanya, alat-alatnya itu harus diubah. Struktur organisasi, peran-peran anggota organisasi itu juga harus diubah, dirumuskan ulang tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya. Kemudian orang-orang juga harus diubah behaviornya dengan cara di-training seperti itu misalkan. Nah, itu ya. Banyak hal yang harus disesuaikan juga dengan diimplementasikannya sistem informasi baru di organisasi. Kemudian untuk mengatasi penolakan-penolakan tadi yang saya sampaikan, yang kelompok laggards dan late majority tadi, ya itu bisa diatasi, dianalisis dengan menggunakan Lewin's force field ini analisis. Jadi di sini Lewin's ini menyediakan alat untuk menganalisis kenapa sih orang itu menolak atau menerima suatu sistem informasi. Jadi caranya adalah seperti ini, di sebelah kiri ini restraining forces itu artinya faktor-faktor kenapa seseorang menolak ya untuk menggunakan sistem informasi, sedangkan driving forces ini adalah alasan-alasan kenapa dia menerima seperti itu. Jadi yang menolak itu tadi kan bisa dituliskan satu persatu kenapa dia menolak itu alasannya apa. Misalkan takut nanti pekerjaannya hilang misalnya. Atau nanti dia merasa tidak nyaman dengan perubahan di pekerjaannya dia. Atau males ikut trainingnya gitu. Atau nanti mempengaruhi kinerja timnya dia dan lain-lain. Jadi dengan kita mengidentifikasi alasan-alasan penolakan itu, kita bisa menyusun strategi bagaimana sih menghilangkan ketakutan-ketakutan ini dari anggota organisasi. Nah, di bagian terakhir, jika memang kita ingin organisasi kita mengimplementasikan sistem informasi ya yang handal seperti itu, kita butuh dukungan sumber daya manusia di bidang sistem informasi dan teknologi informasi seperti itu. Nah, sumber daya manusia sistem informasi atau TI yang diperlukan organisasi itu adalah orang-orang yang seperti apa sih? Nah, ini saya akan jelaskan. Yang pertama, dari sisi kepribadian, sumber daya manusia SITI yang diperlukan oleh organisasi itu adalah orang-orang yang dapat bekerja di lingkungan yang dinamis dan bergerak cepat. Karena kan kebutuhan organisasi kan berkembang dengan cepat, teknologi juga berkembang dengan cepat, jadi kita harus bisa mengikuti. Kemudian kadang-kadang ada deadline dan tantangan yang tak terduga, misalkan seperti pandemi ini ya, Sipadu contohnya. Sipadu itu harus disesuaikan dengan kebutuhan di era pandemi, jadi harus orang IT-nya nih harus sanggup memenuhi deadline dan tantangan ini, seperti itu misalnya. Lalu harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Karena kan sistem informasi yang menggunakan kan adalah orang, jadi harus bisa mengkomunikasi dengan orang yang menggunakan, seperti itu. Lalu juga harus memiliki keterampilan analisis dan pengambilan keputusan yang baik, karena itu tadi harus dapat menganalisis kebutuhan pengguna sistemnya. Kemudian memiliki keterampilan bekerja dalam tim, karena teknologi informasi dan sistem informasi itu tidak mungkin dikembangkan sendiri, pasti itu dikerjakan beramai-ramai dalam tim. Maka sumber daya manusia SITI itu harus memiliki keterampilan bekerja dalam tim. Lalu mahir dalam menerapkan perubahan organisasi, karena setiap kali ada yang berubah di organisasi itu, maka sistem yang mendukungnya juga harus diubah gitu kan.
Dan yang terakhir, tidak berhenti belajar dan dapat mengikuti perkembangan teknologi, karena teknologi itu kan berkembang cepat ya, berubah terus. Kalau misalkan kita tidak senang mengikuti perkembangan ya, atau tidak senang belajar, itu teknologi yang hari ini kita pelajari itu akan sudah tidak berlaku lagi 4 atau 5 tahun lagi, seperti itu, sudah tertinggal seperti itu ya. Nah, dari sisi kemampuan teknis itu sumber daya yang diperlukan untuk bisa sistem informasi tadi diimplementasikan ya di organisasi. Yang pertama adalah orang-orang atau sumber daya manusia SITI-nya itu harus mampu menganalisis data ya, data entah terstruktur ataupun tidak terstruktur. Lalu memiliki kemampuan untuk merancang atau membangun aplikasi. Lalu kemudian keterampilan untuk pemrograman dan pengembangan aplikasi. Jelas ya ini ya. Lalu keterampilan dalam manajemen proyek, karena kan proyek-proyek pengembangan aplikasi tadi dikerjakan secara tim ya, jadi harus mampu manage proyek. Lalu memiliki pengetahuan tentang jaringan dan cloud computing. Memiliki kemampuan untuk mengaudit sistem. Ini kemampuan teknis untuk organisasi secara umum ya. Secara umum ini saya tidak spesifik ke suatu organisasi tertentu. Kemampuan teknis secara umum. Nah, SDM SIT itu emang ngapain aja sih gitu? Ada banyak sebetulnya tugas dan fungsinya. Mulai dari Chief ya, ini yang tertinggi adalah Chief Information Officer. Memang yang hanya mengurusi informasi. Ada juga Chief di bidang teknologinya, Chief Technology Officer. Kemudian di bawahnya ada Vice President, Manager juga dibagi ya. Ada yang mengurusi information systemnya, ada yang mengurusi data centernya, data center manager. Lalu ada juga peran analis. Di sini analis sistem analis itu menganalisis kalau mau mengembangkan suatu sistem itu apa aja kebutuhan yang harus dipenuhi, menu-menu apa yang kita harus bangun, seperti itu ya. Kebutuhan pengguna itu seperti apa harus kita jawab di sistem yang akan kita bangun, seperti itu. Kemudian ada analis di information system security, khusus di bagian keamanan sistem informasinya itu ya. Lalu ada di sini lebih ke pengembangan sistem, ada software developer, programmer, dan web developer. Lalu admin ya, ada yang berperan sebagai admin database, admin jaringan, LAN, sampai dengan operator sistem dan support system seperti helpdesk gitu ya, troubleshooting. Nah, itu masuk ke dalam sini. Jadi perannya itu banyak sekali, tugas dan fungsi di bidang sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, kalau misalkan BPS, khusus di BPS ya, BPS itu kan sebagian besar SDM SITI-nya kan didapat dari lulusan komputasi statistik. Nah, kalau misalkan di BPS ini peran dari lulusan komputasi statistik itu adalah ini ya. Yang pertama, kemampuan teknis yang tugas dan fungsi ya. Tugas dan fungsi lulusan KS itu ketika nanti ditempatkan di BPS itu yang pertama ada ilmuwan data ya, data scientist yang pertama. Yang ini nggak saya bahas ya karena ini kemampuan di statistiknya bukan di SITI-nya. Kalau yang ini pertama data scientist, kemudian sistem designer dan data engineer. Jadi kemampuan teknis apa yang dimiliki untuk menjalankan ketiga peran ini? Yang pertama ada keahlian untuk melakukan analisis dan interpretasi data dalam jumlah besar, beragam, dan bertambah secara cepat. Ini maksudnya big data ya. Lalu untuk sistem designer itu menguasai metode perancangan dan implementasi sistem, menguasai juga jaringan dan komunikasi data. Lalu untuk tugas dan fungsi sebagai data engineer, kemampuan teknis yang harus dimiliki itu adalah keahlian dalam pengembangan arsitektur sistem dan basis data ya berskala besar. Lalu kemampuan untuk menggunakan teknik pemrograman lanjutan, sistem terdistribusi dan pipeline data. Nah, ini kurang lebih kalau di BPS yang lulusan komputasi statistik itu tugas dan fungsinya adalah 3 ini.
dan kemampuan teknis yang harus dimiliki adalah ini. Kalau yang tadi yang saya jelaskan itu tugas dan fungsi SDM SITI secara umum nih di organisasi mana saja gitu ya, yang umum gitu. Baik, teman-teman, itu saja materi kita pada pertemuan kedua mengenai sistem informasi pada organisasi. Terima kasih.